Nah, di sanalah ada istilah kadang kita menamakan, ada istilahnya itu unfinished business gitu ya, urusan yang nggak selesai. Ada yang menamakan istilahnya looping, sesuatu yang berulang kembali. Releasing dibutuhkan untuk proses agar emosinya yang melekat itu lepas dan tidak ada sisa emosi itu. Dasarnya di sana sebetulnya. Nah, jadi releasing membuat seseorang untuk mengenolkan kembali dirinya dengan cara kepasrahan atau berserah. Ini beda ya. Apakah memang jika seseorang itu punya luka emosional yang belum dilepaskan itu berpengaruh secara fisik, Pak, kesehatan fisik? Atau seperti apa, Pak? Itu sangat berpengaruh karena di dalam model itu sangat berpengaruh karena di dalam model pemahaman manusia yang saya pahami gitu ya, itu antara pikiran rasa dan fisik itu terhubung gitu. Ada istilah mind body connection. Apakah misalkan seorang yang memiliki emosi negatif itu akan cenderung larinya ke fisik? Ya sebetulnya sangat pasti seperti itu. Bahkan itu pada dasarnya gitu, orang yang memendam emosi dan tidak menyalurkannya itu cenderungnya justru akan ada mengalami masalah fisik. Ya kenapa? Karena emosi itu energi ya teman-teman. Jadi kalau energi itu butuhnya dialirkan. Kalau misalkan energi yang dirasakannya justru energi negatif, misalkan contoh seorang yang merasa benci misalkan ya, kemudian dia rasa benci itu dia tidak melakukan pemaafan. Nah, ketika itu terjadi, yang ada adalah emosi benci itu masuk ke dalam dan itu ya pada bagian tubuh tertentu dan akhirnya ada pasti gitu. Biasanya karena butuh ekspresi energinya itu melekat di bagian tubuh tertentu. Makanya banyak orang yang akhirnya penyakit GERD misalnya. Itu kebanyakan itu ya gitu, ada emosi negatif yang belum dirilis, belum selesai dan akhirnya menjadi penyakit. Itu saya kira. Baik, jadi memang sangat berpengaruh ya, Pak, secara apapun emosi atau perasaan yang dirasakan ke kondisi fisik kita saat ini gitu ya. Ya, betul sekali. Baik. Nah, kalau berkaitan dengan saat ini, Pak, bulan Ramadan, nah bagaimana caranya memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bentuk adaptif atau aplikatif sebagai kita untuk releasing, Pak? Ya sebenarnya seluruh momen di Ramadan ini adalah bagian dari upaya releasing gitu. Secara penuh sebetulnya, dimulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kan sebetulnya aktivitas Ramadan ini membuat kita penuh kesadaran gitu. Kalau kita ibaratnya memposisikan Ramadan itu sebagai hanya menahan makan minum, itu saya kira paling rendah gitu. Tapi kalau dipahaminya sebagai cara utuh, misalkan di dalam menahan makan dan minum, berarti kan kita belajar untuk melakukan pengendalian impuls dari dalam diri kita. Kita diajarkan untuk tidak misalkan membicarakan keburukan orang lain. Itu juga bagian dari bagaimana kita kembali ke lokus internal kita gitu. Nah, Ramadan ini juga berbicara soal misalkan baca Quran gitu ya. Bagaimana orang mencapai ketenangan melalui zikir, ya sama. Jadi pada dasarnya itu adalah untuk bagaimana melakukan pelepasan terhadap emosi yang memang selama ini mungkin 11 bulan kita menjalani hidup itu ya banyak sekali pengalaman peristiwa hidup. Bahkan di momen akhirnya dikasih kesempatan kan kita di hari raya atau sebelum hari raya itu kita dikasih kesempatan untuk melakukan itikaf. Itu dalam rangka apa? Sebenarnya pelepasan gitu. Semua peristiwa hidup, kisah hidup yang mungkin selama ini membuat kita merasa nggak oke gitu ya. Ya di momen-momen itu adalah terjadi pelepasan emosi negatif.
Kalau kita sudah lepas emosi negatif itu biasanya kita menjadi serasa lapang aja gitu. Dada kita itu kayak plong dan kita merasa lebih ready dalam menyikapi hidup. Baik. Kemudian begini Pak, berkaitan dengan tadi seperti yang ada pertanyaan ya Pak ya, di TikTok. Jika memang ada seseorang nih atau penonton kita yang saat ini sedang terluka Pak, nah menurut Bapak apa sih langkah pertama yang paling realistis yang bisa mereka lakukan Pak? Oke, bagaimana jika ada luka? Siapa? Dari siapa kan? Ini dari ada Raihan. Raihan. Satu, emosi pada dasarnya yang dibutuhkan adalah validasi. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan sebetulnya adalah kita menyadari bahwa saya sedang terluka gitu. Jadi Anda nggak perlu untuk saya kuat, saya itu tangguh. Gitu. Setiap orang itu ada pada fase di mana dia terluka. Jadi sadari saja, oh ya saya sedang mengalami luka ini. Misalkan saya sedang sakit hati karena seseorang. Jadi disadari dulu gitu, diterima. Kenapa? Karena semakin ditolak, itu ujung-ujungnya emosinya nggak pernah usai. Jadi terima dulu, diterima. Ya. Kemudian langkah selanjutnya ketika disadari, diterima bahwa saya memang sedang dalam kondisi sakit hati. Yang kedua adalah izinkan hadir gitu. Izinkan hadir ini sebetulnya terkait dengan rasanya itu di mana. Biasanya melekat pada bagian tubuh kita. Apakah rasanya di sini gitu ya, di pundak, atau sebagian besar umumnya ketika ada terkait rasa yang nggak enak itu kan di area ini juga. Oh, di dada misalnya. Oke, izinkan hadir gitu ya. Rasakan bahwa ini benar-benar terasa. Nah, yang selanjutnya ketika mengizinkan hadir adalah merelakan untuk melepas. Caranya bukan dengan menyuruhnya untuk pergi, tapi bertanya gitu. Karena emosi itu nggak suka dengan cara pemaksaan. Emosi negatif itu pada dasarnya adalah bagian dari internal diri kita. Maka agar emosi ini terurai, maka janganlah Anda menyingkirkannya dengan cara yang memaksa. Bagaimana caranya? Dengan bertanya. Misalkan, oh ya saya sedang sakit hati nih. Di mana? Di sini misalnya. Anda boleh sambil memegang di sini, kemudian bertanya kepada diri sendiri. Oke, misalkan, wahai diriku, bolehkah aku melepas rasa sakit ini? Misalkan ya. Bisakah? Oke, jawab di hati. Bisakah aku lepaskan rasa ini? Nah, seperti pertanyaan ya. Bolehkah aku melepas ini? Bisakah aku melepas ini? Dan 3 yang terakhir pamungkas. Kapan? Nah, kalau jawaban Anda nanti 1 tahun lagi, itu tetap rasanya ada. Tapi kalau Anda sekarang, nah saat itu Anda jangan sekarang, Anda boleh menggunakan napas ya sebagai perumpamaan kayak gini. Ketika sekarang ambil napas yang panjang, tahan, hembuskan. Nah, saat menghembuskan, narik napas yang panjang dan menghembuskannya secara panjang, itu bayangkan tekanan yang dirasakan pada kita itu keluar. Anda bisa lakukan berkali-kali sampai rasa sakit yang pada area tertentu itu hilang. Itu saya kira yang paling sederhana, mudah bisa dilakukan dengan cara teknik tadi ya. Akui, izinkan, dan relakan untuk lepas. Ya, ini ada pertanyaan yang sama tapi tadi sudah terjawab mungkin ya, tentang bagaimana langkah praktis yang bisa dilakukan untuk melepaskan beban emosi ya. Tadi seperti tadi yang dijelaskan ya, akui, izinkan, dan relakan seperti itu. Baik, kita mungkin ke beberapa pertanyaan terakhir Pak. Apakah mungkin Pak yang kita pertahankan itu sebetulnya adalah bukan orang ya, tetapi rasa sakitnya Pak, kalau berbicara tentang tadi? Ya betul, releasing ini bukan soal orang, bukan soal tempat, bukan soal peristiwa. Ini soal emosi yang melekat akibat peristiwa orang gitu. Jadi kalau kita merasa sakit hati ke seseorang, sebetulnya bukan orang itu berbuat jahat ke kita,
kita menilai orang itu jahat ke kita. Nah, dari sana kata jahat atau sakit hati atau marah atau benci itu adalah penilaian dari dalam diri kita sebetulnya. Nah, masalahnya kok bisa kita menilai seperti itu? Tadi saya bilang saat kecil di periode awal itu ya, saat usia 0 sampai 1 tahun, kita tuh diajarkan antara trust versus mistrust gitu ya. Apakah kita belajar untuk mempercayai atau dipercayai oleh orang, atau justru kita versusnya belajar untuk tidak dipercaya gitu. Nah, saat kecil itu diajari di sana gitu. Misalkan saat bayi gitu nangis waktu kita usia 0 sampai 1 tahun, orang tua kita itu terlalu responsif. Oh ya, sabar, mama lupa, maafin mama gitu ya. Terlalu responsif juga itu mengajarkan bayi untuk tidak tahan gitu ya. Akhirnya ketika sudah dewasa, tingkat ketahanan dari rasa sakitnya juga nggak terlalu oke gitu. Tapi kalau misalkan membiarkannya saja, mengabaikan anak nangis dan bayi nangis, terus orang tuanya itu mengabaikannya sama sekali, ya bahkan tidak ada komunikasi, ya sampai nangis terus. Nah, di sana anak belajar untuk tidak percaya. Nah, biasanya persoalan di sana, ya lekat dan melekat dan tidak melekat itu dari peristiwa itu. Mana yang baik? Yang baik itu ketika bayi menangis saat usia 0 sampai 1 tahun itu, walau misalnya orang tuanya lagi sibuk gitu ya, harus ada komunikasi gitu. Sebentar ya nak, tunggu dulu ya nak, mama lagi ini. Terus kalau misalkan sudah bertemu dengan anaknya ya maafin gitu. Maafin ya nak, sayang gimana. Dari awal anak belajar gitu bahwa ternyata aku masih ada koneksi dengan orang tua aku. Dari sana trust itu terbangun. Jadi kalau kita belajar melekat itu dasarnya dari sana. Kita nggak mungkin nggak melekat sebetulnya teman-teman. Karena dasarnya ikatan itu sudah automatically terjalin dan utamanya adalah saat usia kecil itu. Nah, ini dibawa ketika kita sudah dewasa, kita ngebawa gitu rasa itu. Nah, sebetulnya sama gitu. Ketika kita menaruh perhatian ke seseorang atau misalnya kita berhubungan dengan seseorang, itu sama sebetulnya polanya yang dibangunnya itu dari pengalaman itu. Nah, jadi mari kita balik lagi bahwa kemelekatan itu terlalu berlebihan, ya bahkan sangat melekat. Kebanyakan problem-problem psikologis muncul di sana. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa luka batin atau persoalan itu sebetulnya setiap orang pasti mengalami gitu. Nah, kita diajarkan untuk releasing itu adalah agar tidak terikat atau melekat dengan emosi yang negatif itu. Caranya bagaimana? Jangan menolak itu, mengakui dulu. Mengakui bahwa emosi ini ada, hadir untuk saya, izinkan, dan saat itu baru relakan. Apakah ini semudah dengan kalimat yang tadi saya jelaskan? Enggak juga, ini butuh latihan ya. Tapi ketika Anda sudah sering latihan dengan cara melakukan meditasi gitu, ini akan membuat kita berkesadaran bahwa kayak semacam ada ruang jeda gitu. Jadi peristiwa hidup yang kita alami itu ada ruang jedanya, sehingga tidak serta-merta kalau kita berhadapan dengan peristiwa yang membuat kita sakit, kita menjadi sakit hati. Enggak, jadi kayak gini misalnya, ketika kita sering melakukan releasing, meditasi releasing itu, Anda disakiti, terak. Nah, ini kayak seolah-olah rasa sakit itu nggak masuk ke sini langsung, tapi kita ada jeda dulu. Oh, ini ada pengalaman peristiwa yang nggak enak. Nah, jadi kayak ada waktu itu seolah-olah berhenti gitu, dan kita punya keterampilan, kemampuan untuk merespon itu. Nah, ini saya kira penting bagaimana caranya kita meningkatkan ruang kosong gitu. Karena ketika ruang yang ada dalam diri kita kosong besar, itu sebenarnya jeda ya, agar pikiran berhenti gitu dan kita bisa merespon secara adaptif gitu. Baik Pak, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir. Jika damai dan bahagia adalah tujuan hidup Pak, lalu mengapa releasing menjadi salah satu kuncinya? Oke, ini sangat urgensi sekali. Pertanyaan yang paling mendasar ke berapa penonton ini?
ada tadi hampir 6, sekarang agak berkurang Pak. Dari penonton sebetulnya apakah memang kita saat ini tidak bahagia gitu. Karena sebetulnya happiness ini adalah sudah terjadi pada diri kita. Yang membuat kita tidak happiness, tidak bahagia, kebanyakan adalah satu peristiwa tertentu yang akhirnya membuat kita nggak senyum lagi gitu. Misalkan saat ini Anda senang gitu bahwa masih ada orang tua, keluarga itu full, gitu, merasa penuh gitu. Nah, ketika itu momen tertentu, misalkan ada orang yang mengecewakan Anda sakit hati. Nah, seolah-olah fokus attention Anda bukan pada keluarga yang penuh tadi, tapi ke emosi ke orang itu. Nah, ini yang saya maksud. Sebetulnya releasing dibutuhkan apa? Untuk melepaskan kita dari attention, fokus-fokus yang membuat kita tidak berkesadaran bahwa saat ini kita sudah sempurna, kita sudah bahagia, kita sudah penuh. Nah, kalau kita ibaratnya sudah berada pada pemahaman ke sana bahwa kita sudah berkesadaran, dan ketika bahagia itu sudah ada pada diri kita, momen saat ibaratnya kita tidak happy karena sesuatu, ya tinggal releasing. Kalau sudah rilis, emosinya yang melekat karena sakit hati itu lepas, ya bahagia sudah hadir dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang namanya search happiness, nggak ada yang namanya kita mencari kebahagiaan. Bahagia itu sudah ada. Yang membuat kita nggak bahagia adalah karena emosi negatif yang melekat karena peristiwa tertentu. Maka tugas kita adalah melepaskan diri dari emosi negatif itu. Ketika emosi negatif itu sudah lepas, bahagia datang dengan sendirinya. Kira-kira itu prinsipnya. Baik. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir dan jadi closing statement juga mungkin ya Pak. Untuk terakhir Pak, menurut Bapak apa satu pesan yang ingin Bapak titipkan nih untuk siapapun yang sedang berproses untuk memulihkan dirinya hari ini? Ya, saya sepakat dengan kutipan yang dijelaskan oleh Dr. Milton Erickson, seorang psikiatris ternama ya. Dia menjelaskan di buku ini. Nah, dia menjelaskan gini, hidup akan membawa Anda pada penderitaan dengan sendirinya. Tanggung jawab Anda adalah menciptakan sukacita. Nah, di buku ini ada ya. Jadi pada dasarnya luka itu adalah sesuatu yang kita ciptakan karena kita menilai bahwa peristiwa hidup yang kita alami saat itu tidak berpihak pada kita. Nah, dan tanggung jawab Anda adalah menciptakan sukacita. Jadi bagaimana caranya kita melepaskan dari penderitaan atau pain, rasa sakit itu? Ya, kita lepas, dan itu tanggung jawab kita. Nah, releasing adalah salah satu teknik. Manakala Anda memang sudah tidak bisa gitu ya, mampu menghandle peristiwa hidup yang gak enak, gak oke, sebetulnya ya langkah selanjutnya Anda bisa mencari bantuan profesional. Nah, konseling adalah upaya ke sana. Jadi mari kita pahami bahwa konseling itu adalah bukan soal Anda nanti aibnya terbuka, bukan. Seorang yang praktik profesional sebagai konselor itu punya etik sendiri gitu, bahwa ini harus dijaga kerahasiaannya dan ibaratnya menggunakan teknik yang memang sudah teruji. Nah, dengan demikian saya kira teman-teman mari yang merasa sedang di titik terendah, Anda bisa kita melakukan releasing selama Ramadan ini. Tapi kalau misalnya seandainya Anda merasa kesulitan, Anda bisa melakukan konseling. Nah, Edupotensia salah satunya adalah memberikan layanan itu. Jadi Anda nggak usah ragu kalau memang Anda ingin konseling, bisa menghubungi Edupotensia. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan penjelasan yang luar biasa sekali, sungguh menjadi insightful sekali ya, dan mudah-mudahan menjadi manfaat gitu ya untuk Bapak, khususnya menjadi kebaikan dan manfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada penonton juga yang hadir di live TikTok pada sore kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, di konten-konten selanjutnya, dan tetap stay tune di TikTok Edupotensia dan juga di Instagram Edupotensia.
Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi